Guys, bahas OPEC yuk. Yuk! Pembentukan Organisasi Negara Pengekspor Minyak atau OPEC dimulai pada tahun 1949 ketika Venezuela mendekati Iran, Irak, Kuwait, dan Arab Saudi untuk menjalin komunikasi yang lebih teratur dan erat. Kebutuhan ini menjadi lebih jelas ketika pada tahun 1959 ketika perusahaan minyak internasional IOC secara sepihak menurunkan harga minyak mentah Venezuela dari 5 sen menjadi 25 sen per barrel, serta harga minyak mentah Timur Tengah sebesar 18 sen per barrel. Hal ini mendorong diadakannya Kongres Perminyakan Arab pertama di Kairo, Mesir, yang mengadopsi resolusi agar IOC berkonsultasi dengan pemerintah negara penghasil minyak sebelum mengambil keputusan sepihak mengenai harga minyak. Menurut Clive Archer, organisasi internasional berperan sebagai arena. Dalam konteks OPEC, organisasi ini berperan sebagai arena karena menyediakan tempat pertemuan bagi anggotanya untuk melakukan diskusi, penyampaian pendapat, dan menjalin kerjasama antar negara anggota. Indonesia dapat memperkuat ekonomi mereka jika berhasil melakukan diplomasi dengan OPEC, sehingga ekspor minyak dari Indonesia lebih didahulukan atau lebih besar dari negara lainnya, sehingga dapat dikatakan bahwa OPEC menjadi tempat bagi negara anggota untuk memperjuangkan kepentingan dalam negerinya. Kemudian, menurut Clive Archer, organisasi internasional memiliki fungsi sebagai rule-making. Fungsi ini berarti bahwa organisasi internasional seperti OPEC memiliki peran penting dalam menghasilkan dan mengatur norma-norma internasional yang berlaku untuk semua negara anggotanya. Dalam konteks OPEC, organisasi ini berfungsi sebagai rule-making dengan cara mengkoordinasikan dan memadukan kebijakan perminyakan negara-negara anggota, serta menentukan cara untuk menjamin stabilitas harga minyak di pasar internasional guna menghindari fluktuasi yang dapat merugikan negara-negara penghasil minyak bumi. Sebagai contoh, OPEC menetapkan kebijakan untuk membatasi produksi minyak masing-masing negara untuk menjaga keseimbangan pasokan dan permintaan di pasar minyak serta mengontrol harga pasar. Sejarah peran Indonesia di organisasi internasional OPEC atau Organization of the Petroleum Exporting Countries. Keterlibatan Indonesia dalam OPEC dimulai pada tahun 1962 ketika Indonesia menjadi salah satu anggota pendiri. Selama tahun 1980-an, Indonesia memainkan peran mediasi di antara negara anggota OPEC dan antara produsen serta konsumen. Namun, pada tahun 2008, Indonesia keluar dari OPEC karena peralihannya menjadi importir minyak neto sejak tahun 2003 dan ketidakmampuannya untuk memenuhi kuota produksi. Indonesia bergabung kembali pada OPEC tahun 2014, namun kembali keluar pada tahun 2016 setelah kebijakan OPEC mengurangi produksi minyak sebesar 37.000 barel per hari untuk menstabilkan harga minyak global. Meskipun beberapa kali keluar, beberapa anggota OPEC telah mendesak Indonesia untuk bergabung kembali, mengakui peran historis dan strategisnya yang signifikan dalam organisasi internasional ini. Peristiwa Indonesia keluar dari OPEC terjadi pada tahun 2008 dan 2016 dengan beberapa alasan yang mendasarinya. Salah satu alasan utama adalah penurunan produksi minyak Indonesia. Pada awal keanggotaannya di OPEC, Indonesia merupakan salah satu produsen minyak yang signifikan. Akan tetapi, seiring waktu berjalan, produksi minyak Indonesia terus menurun. Penurunan produksi ini membuat Indonesia lebih banyak mengimpor minyak daripada mengekspornya, sehingga perannya dalam OPEC menjadi tidak relevan dan malah menjadi bumerang bagi Indonesia. Selain itu, keanggotaan Indonesia di OPEC membawa beban finansial yang cukup besar. Pasalnya, setiap anggota OPEC diharuskan membayar iuran keanggotaan yang tidak sedikit. Lalu selanjutnya ada faktor lain yang mempengaruhi keputusan Indonesia untuk keluar dari OPEC adalah fleksibilitas dalam mengatur kebijakan energi domestik. Sebagai anggota OPEC, Indonesia terikat oleh kebijakan produksi dan harga yang ditetapkan oleh OPEC. Dengan keluar dari OPEC, Indonesia dapat lebih leluasa menentukan kebijakan energi yang sesuai dengan kepentingan nasional, termasuk dalam menentukan volume produksi dan harga minyak domestik tanpa harus terikat dengan OPEC. Keluarnya Indonesia dari OPEC pada tahun 2016 memiliki dampak positif dan negatif. Dampak positifnya yaitu peningkatan kemandirian energi karena Indonesia bisa fokus pada kebijakan energi domestik tanpa terikat kuota produksi OPEC. Lalu pengembangan energi alternatif yang lebih bebas dan fleksibilitas dalam menetapkan kebijakan harga minyak domestik yang sesuai dengan kondisi ekonomi nasional. Namun dampak negatifnya meliputi hilangnya pengaruh Indonesia dalam kebijakan minyak global, potensi ketidakstabilan pasokan minyak karena harus mencari pasokan dari negara lain tanpa jaminan stabilitas, dan tantangan dalam membangun aliansi strategis dengan negara-negara produsen minyak utama yang masih menjadi anggota OPEC.
OPEC dibentuk pada tahun 1949 oleh Venezuela, Iran, Irak, Kuwait, dan Arab Saudi sebagai wadah untuk berkomunikasi dan menjaga kepentingan negara anggota. OPEC memiliki peran sebagai arena untuk diskusi dan kerjasama antar negara anggota, serta sebagai pembuat aturan dalam mengatur kebijakan perminyakan dan harga minyak pasar internasional. Indonesia menjadi anggota OPEC pada tahun 1962, namun keluar pada tahun 2008 dan 2016. Keluarnya Indonesia memberikan dampak positif seperti meningkatnya kemandirian energi dan fleksibilitas dalam kebijakan harga minyak, namun juga memberikan dampak negatif berupa hilangnya pengaruh Indonesia dalam kebijakan global, ketidakstabilan pasokan minyak, dan tantangan membangun aliansi dengan negara-negara anggota OPEC.